Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima al-khatim lima sawqa nasiril haqq wal haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarin azim. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, wabil khusus ahinal kirim, Bapak Imam kita, Bapak Ustadz Irfan, Bapak Ustadz Irfan, Masya Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umurnya, semoga ilmunya bermanfaat saat bisa istiqomah di sini di Senggi, bisa membawa berkah untuk kita semuanya dengan hafal Qur'annya, dengan tilawahnya yang bagus yang baru saja kita mendengarkan. Masya Allah, sangat indah sekali. Satgas perbatasan Indonesia PNJ, bapak-bapak yang sangat saya hormati, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga bapak-bapak tugas di sini, semoga berkah dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Pejabat distrik di Senggi serta seluruh jajarannya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama, bapak-bapak, ibu-ibu, saya ini ke Senggi dua kali sekarang ini. Masya Allah, dulu masjidnya masih belum sebesar ini, sampai sekarang masjidnya sudah cakep, sudah indah, sudah luas. Semoga tambah berkah, amin Allahumma. Perjalanan di sini ditempuh dengan perjalanan yang cukup jauh. Tadi di perjalanan itu saya ngangen-ngangen berpikir, ini Papua, Masya Allah, Papua ini antar kabupaten di Jawa. Kalau di Jawa itu sudah antar provinsi. Di sini ke Sentani itu sudah kurang lebih hampir 180 kilo ya, ada ya, 180 kilo Pak. Masya Allah. Di Surabaya Semarang, Surabaya Sarang, perbatasan Rembang itu kurang lebih segitu. Jadi Masya Allah, di Papua ini baru antar kabupaten, sama kalau di Jawa antar provinsi. Maka oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau tanya ini, ibu-ibu, bapak-bapak, cinta tidak sama Nabi? Betul, betul. Mau mengikuti sunnahnya Nabi? Mau tidak bapak-bapak? Ya, di antaranya ini langsung aja, ini langsung di antaranya itu kalau punya putra, kalau bisa 2 saja cukup, oke? 2 saja cukup. Yang penting 2 itu maksudnya jenisnya laki-laki perempuan, jumlahnya bebas. Amin Allahumma. Rasulullah itu putranya 7, putra putrinya. Jadi orang Senggi ini kalau pemanya putranya 7 sama dengan Rasulullah, insya Allah lumayan jalan-jalan ke sana biar tidak terlalu kosong jalannya. Gini betul. Ibu-ibu mau? Oke, setuju? 2 saja cukup. Maksudnya jenisnya, jumlahnya bebas. Jumlahnya bebas. Kok diam ibu-ibu? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Oh ya ibu-ibu, tadi saya sudah menyampaikan yang berikutnya lagi adalah fotokopi doa-doa. Itu boleh diamalkan, boleh dikasih keluarga, boleh kasih teman. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau bisa punya rutinitas doa yang seperti itu istimewa, mengantarkan selamat barokah kawasan ini supaya barokah. Kawasan Senggi ini menjadi berkah kalau masyarakatnya banyak yang ahli zikir. Minimal baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Apa ibu-ibu? Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Ini minimal 113 kali dalam sehari semalam. Diamalkan, dan doa-doa yang ada di situ diamalkan, seperti sholat qobliyah subuh. Ibu-ibu, itu adalah untuk rezekinya supaya dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habis itu baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, astagfirullah.
dibaca 100 kali. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tadi saya mendengar ngobrol-ngobrol dengan Pak Ustadz Irfan di kediaman tadi beliau. Ini saya ini juga ahli bid'ah kata beliau. Nah, kata Pak Imam, kata saya ini ahli bid'ah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jangan rame ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ada hadis Nabi. Ada hadis Nabi, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kullu bid'atin. Kullun ini kalau diartikan tiap-tiap. Kullu bid'atin kalau diartikan tiap-tiap bid'ah itu sesat dan tiap-tiap sesat masuk neraka. Maka kita semuanya masuk dalam kategori bid'ah itu. Jadi kulun ini jangan diartikan kulliyah, tapi bimakna ba'diyah dalam artian ini, dalam arti kullu bid'atin. Saya ingin menyampaikan sedikit tentang ini bapak-bapak ibu, karena banyak orang kadang-kadang ada yang bicara tentang bid'ah. Kulun ini kalau bimakna keseluruhan, apa itu yang dinamakan bid'ah? Yang dinamakan bid'ah itu adalah setiap amalan ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Ibu-ibu, bapak-bapak, setiap amalan ibadah yang tidak pernah dilakukan Rasulullah. Bapak-bapak, ibu, bimakna kulli amalan Rasulullah. Mau tanya, saya mau Bapak, ibu-ibu, Rasulullah di 2003 pernah tidak ya karena Rasulullah tidak pernah sholat di masjid Senggi. Betul apa betul? Mas, khutbah niku ibadah mau ngomong betul. Rasulullah pernah khutbah di tahun Saya mau tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau membaca Al-Quran hafal dan paham artinya apa tidak? Hafal, Pak Imam kita hafal apa tidak? Kalau tidak hafal, bid'ah apa enggak? Rasulullah hafal dan paham artinya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak hafal, bid'ah apa mboten? Ya bid'ah, iya apa tidak? Paham apa mboten? Ya, saya mau tanya lagi. Nikah itu ibadah apa tidak? Betul? Ibu-ibu, bapak-bapak dulu. Bapak-bapak, nikah yang pertama perawan atau janda? Perawan apa janda, bapak-bapak, ibu-ibu? Kalau perawan, bid'ah. Rasulullah nikah pertama janda atau perawan? Harus janda. Nggih napa mboten? Nikah pertama kalau mau ikut-ikut Rasulullah kullu bid'atin harus janda. Masya Allah, jadi harus dipahami. Makanya kullun ini bimakna sebagian. Jadi bimakna sebagian. Jadi yang dinamakan bid'ah, makanya hujjah ahlussunnah wal jamaah ada namanya bid'ah hasanah. Apa ibu-ibu? Bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Bid'ah yang baik itu apa? Bid'ah yang baik itu adalah suatu amalan ibadah yang ada dasarnya dari Al-Quran, hadis, cuma tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, cuma tidak pernah dilakukan Rasulullah secara teknisnya. Contohnya adalah seperti sekarang ini, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu salah satu tujuannya
adalah menjadi yang pertama dibacakan ayat suci Al-Quran. Saya mau tanya, jadi peringatan Maulid Nabi itu apa? Peringatan Maulid Nabi itu adalah menjadi media silaturahim. Menjadi silaturahim. Silaturahim ini perintah agama apa tidak, Bapak-bapak Ibu-ibu? Perintah agama. Jadi media ini, Bapak-bapak Ibu-ibu, ini peringatan Maulid Nabi adalah menjadi media silaturahim. Yang kedua, peringatan Maulid Nabi itu apa? Peringatan Maulid Nabi adalah kita diperintah dalam acaranya dibacakan Al-Quran. Ada yang membaca Al-Quran, ada yang mendengarkan Al-Quran. Membaca dan mendengarkan Al-Quran ini aturan agama apa tidak? Dapat pahala apa tidak? Dapat pahala. Jadi itulah yang dinamakan maulid. Yang berikutnya lagi, maulid itu apa? Maulid Nabi itu adalah di mana di dalam momen maulid itu dibacakannya sholawat salam kepada Nabi. Membaca sholawat salam ini perintah agama apa tidak, Bapak-bapak Ibu? Perintah agama. Maka oleh karena itu jangan salah mengartikan maulid Nabi itu. Terus yang berikutnya lagi, dalam peringatan Maulid Nabi untuk media dakwah, untuk media ngaji, supaya kita semakin mengenal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak kenal maka tak. Bagaimana kita mau sayang sama Rasulullah kalau kita tidak tahu sejarahnya Rasulullah? Maka peringatan Maulid Nabi dibacakan mahalul qiyam, dibacakan sholawat salam kepada Nabi, diterangkan tentang apa ini keutamaannya mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka oleh karena itu hadirin, kalau pemanya masih belum menemukan dalilnya, Al-Quran mengatakan apa itu? Waf'alul khairah, waf'alul khairah, lakukanlah kebaikan-kebaikan, lakukanlah kebaikan-kebaikan. Maka oleh karena itu ini menjadi dalil. Jadi setiap yang kebaikan-kebaikan tidak bertentangan dengan syariat agama, maka ini adalah bagian daripada agama itu sendiri. Apa kebaikan-kebaikan? Silaturahim, bersodakoh, bersilaturahim, mendengarkan bacaan Al-Quran, membaca sholawat kepada Nabi. Diterangkan ada dakwah, media dakwah di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam keterangan hadis Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mau menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, maka orang itu hakikatnya mencintai diriku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, maka barang siapa mencintaiku, kata Rasulullah, orang itu bersama saya masuk surga. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini peringatan Maulid Nabi. Maka oleh karena itu peringatan Maulid Nabi ini sungguh-sungguh sangat barokah, luar biasa berkahnya, luar biasa berkah. Orang pembacaan Maulid Nabi ini, memperingati Maulid Nabi, wujud daripada kecintaan kita, tidak harus dengan seremonial sebesar ini. Boleh di rumah masing-masing dibacakan Maulid. Bapak-bapak, ibu-ibu, rumah kita kalau ingin berkah, jadi kalau ingin berkah, rumah kita datangkan Pak Ustadz, Pak Imam, minta bacakan Maulid di rumahnya, walaupun berapa orang, supaya rumah-rumah kita ini barokah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya punya kitab namanya An-Ni'matul Kubra 'alal Alam, nikmat yang paling besar bagi alam. Maka setiap rumah-rumah yang dibacakan, bapak-bapak yang ngepost, bisa juga di rumah di pos itu dibacakan dengan teman-teman sendiri bacaan Maulid. Maulid itu macam-macam, ada ziba, ada berzanji, ada sekarang ada simtuduror, ada macam-macam. Dibacakan supaya tempat pos-posnya ini menjadi berkah dalam 1 tahun ke depan. Berkahnya diantaranya akan dijauhkan balak musibah. Jadi rumah-rumah kita, bapak-bapak, ibu-ibu, supaya berkah. Ibu-ibu, bapak-bapak, mau tidak rumahnya berkah? Mau tidak rumahnya menjadi berkah? Bacakan Maulid, diantaranya bacakan Maulid dan perbanyak baca sholawat. Rumah yang tidak berkah itu
apalagi yang di rumahnya masih jarang-jarang sholat, sholatnya masih bolong-bolong, tidak berkah. Jaga sholatnya, jaga sholat khususnya, masya Allah, supaya berkah. Susah diajak ngaji, suruh ngaji, putra putrinya susah, bapak-bapak ibu-ibu putra putranya alhamdulillah ada ya, yang dipikirin HP. Nah, Al-Quran tidak tahu kemana baca atau tidak, ya itu namanya tidak berkah rumahnya. Makanya oleh karena itu supaya berkah, ayo baca sholawat, tuntutan kita kepada Rasulullah SAW. Kalau Nabi SAW di dalam Al-Quran, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Fadlillahi dengan anugerah Allah, wa birahmati dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu berbahagialah kamu. Di dalam penafsiran daripada ulama-ulama tafsir, qul bifadlillahi, apa yang dimaksud dengan anugerah Allah? Bapak-bapak ibu-ibu, saya mau tanya lagi, apa yang dimaksud dengan Al-Quran bifadlillah itu? Di dalam ulama tafsir mengatakan fadlillah itu adalah ilmu agama. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu bisa mendapatkan anugerah ilmu, bisa ngaji, bisa belajar, putra putrinya bisa ngaji, itulah fadl Allah, itulah anugerah Allah yang istimewa buat kita. Wa birahmati, dengan rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah apa? Lahirnya Rasulullah, wujudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan itu berbahagialah kalian semuanya. Maka kan itu peringatan Maulid Nabi ini adalah media untuk kita berbahagia, bahagia atas lahirnya Rasulullah. Jadi aneh kalau ada orang tidak suka. Jadi kalau ada orang mengatakan Maulid Nabi tidak ada manfaatnya, Maulid, seolah-olah dia itu mengatakan, untuk apa kamu berbahagia atas lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini pertanyaan yang tidak pantas, ya, tidak pantas. Kenapa kamu bertanya? Kenapa engkau harus berbahagia atas lahirnya Nabi Muhammad? Lahirnya Nabi Muhammad, Rasulullah dalam hadis Nabi, andaikan tidak kamu ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta ini. Terciptanya alam semesta ini karena ada nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu, masya Allah, saya yang pertama, bapak-bapak ibu-ibu, qul bifadlillah, katakanlah dengan anugerah Allah, artinya dengan ilmu. Maka oleh karena itu pentingnya bapak-bapak ibu kembali kepada peringatan Maulid Nabi yang harus kita perhatikan, yang harus kita hayati dalam peringatan Maulid Nabi itu adalah bagaimana menyemangati diri kita untuk terus belajar ilmu agama, karena ini anugerah Allah yang istimewa untuk diri kita dan untuk putra putrinya. Bapak-bapak ibu-ibu, saya ingin bercerita kepada bapak-bapak ibu-ibu. Ada seorang orang tua di Syria. Bapak-bapak ibu-ibu, di Syria ada orang tua umurnya sudah 50-an tahun. Suatu ketika dia dan keluarganya menghadap sama kiai mau mondok pesantren. Bapak-bapak ibu-ibu, umur 50 tahun. Dia itu pekerjaannya an-nabbas. An-nabbas itu penggali kuburan. Dia itu pekerjaannya adalah penggali kuburan. Terus kemudian ditanya oleh kiainya, "Wahai bapak, kenapa bapak ini sudah tua dengan istri dan anak-anaknya mau mondok semua? Kenapa harus sekarang? Kenapa sudah tua ini baru mondok?" "Wahai Pak Kiai," kita pakai bahasa Indonesia Kiai, kalau di sana Syekh. "Wahai Syekh, saya ini mengalami 2 kali pengalaman spiritual. Saya ini setiap hari pekerjaannya saya adalah menggali kuburan dan memasukkan orang di dalam kuburan. Suatu ketika saya ini memasukkan kubur, ada anak-anak kecil yang saya masukkan kubur. Begitu saya masukkan, tiba-tiba saya langsung pingsan. Yang kedua, saya juga pingsan lagi. Jadi beberapa bulan kemudian meninggal lagi anak-anak lagi, dan itu adiknya.
Maka kemudian saya tanya sama ibunya, ibu saya mau tanya, anaknya ibu dua-dua meninggal, saya mau tanya itu apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh anak-anaknya ibu? Memangnya ada apa pak? Saya ini mengalami 2 kali pingsan gara-gara memakamkan putranya ibu. Yang pertama itu pak, yang pertama itu adalah anak yang kecil, itu anak saya yang kecil, itu adalah dia meninggal karena dia di pondok pesantren. Dia karena punya penyakit meninggal di pondok pesantren. Maka oleh karena itu saya itu yang meninggal pertama. Saya katakan begitu saya masukkan di liang lahat, saya itu melihat seolah-olah jenazahnya putranya ibu itu disambut oleh malaikat yang luar biasa, disiapkan rumah istana yang mewah, kebun-kebun yang sangat indah dan luar biasa. Maka itulah yang pertama, saya harum, saya kagum, saya luar biasa terharu dan saya pingsan. Yang kedua itu adalah kakaknya. Kakaknya itu tidak mondok pesantren, cuma dia itu tukang pencari kayu. Untuk kayunya itu dijual dan untuk ongkos adiknya di pondok pesantren. Itulah yang menyebabkan juga saya begitu memasukkan ke liang lahat, disiapkan tempat istana yang sangat mewah luar biasa di alam barzah itu. Kemudian saya juga pingsan. Maka gara-gara 2 pengalaman itu wahai kiai, saya ingin mondok, saya ingin dapat berkahnya mondok supaya saya disiapkan di alam barzah sana tempat yang istimewa berkahnya mondok. Maka dari itu bapak-bapak ibu-ibu, anugerah yang istimewa bapak-bapak ibu-ibu, kalau ingin bapak-bapak ibu-ibu mencari uang dan bisa menjadikan sebab bapak-bapak ibu-ibu mendapatkan istana yang mewah di alam barzah, menjadikan raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga, adalah mondokkan putra-putrinya, taruh di pesantren, sabar di pesantren, sebab anak-anak yang di pesantren itu yang akan membimbing orang tuanya masuk surga bersama-sama. Amin Allahumma. Jadi ini yang pertama. Jadi yang pertama ini qul bifadlillah, pentingnya punya anak-anak yang soleh-solehah. Kalau kita punya anak-anak tidak soleh, tidak solehah, suka ahli maksiat, ketahuilah bapak-bapak ibu-ibu, kalau kita punya anak-anak yang tidak soleh-solehah, rajin pacaran, tidak pernah jamaah, ya, sholatnya bolong-bolong, maka semua dosa yang dilakukan anak-anak itu 100% juga diberikan kepada orang tuanya. Kalau dia anak itu punya dosa 100%, orang tuanya juga dapat 100%. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ini di madari susul, maka diantaranya hiasan Bapak Ibu ini, hiasan-hiasan seperti ini adalah bentuk memeriahkan rasa atas lahir Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang membuat ini semua bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah bin Allahumma. Wakala Nabi wakala
Dan diantaranya lagi adalah waqala Abu Bakar As-Siddiq, man anfaqa dirhaman ala qiraat man anfaqa. Dalam keterangan Abu Bakar Siddiq, barang siapa membendermakan uangnya untuk di situ dibacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana ma'i fil jannah, maka orang itu bersama saya masuk surga, kata Abu Bakar Siddiq. Waqala Umar bin Khattab, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Kata Umar bin Khattab, barang siapa mau memeriahkan Maulid Nabi, sungguh orang itu hakikatnya telah menghidupkan Islam. Waqala Utsman bin Affan, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana ma sayda ghazwata Badr qanin. Kata Utsman bin Affan, barang siapa mau menginfakkan uang untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, maka sungguh ia telah mendapatkan pahala ikut perang bersama Rasulullah dalam perang Badar dan perang Hunain. Wa qala Ali karramallahu wajhah, man anfaqa dirhaman man azzama Maulidan Nabi SAW wa kana saban liqrati la yakhruju minad dunya ila iman. Kata Imam Ali, barang siapa mau memeriahkan peringatan Maulid Nabi, maka menjadikan sebab orang itu tidak akan keluar dari dunia kecuali tanpa membawa iman, kecuali dirinya membawa iman. Jadi antara hikmahnya Bapak-bapak, ibu-ibu, supaya kita ini insya Allah akan tetap mati dalam keadaan husnul khotimah, adalah kita harus suka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau bisa tidak hanya di masjid saja, di rumah-rumah peringati Maulid Nabi ya, di rumah-rumah peringati Maulid Nabi. Kalau pamannya enggak bisa, bikin aja di rumah, pamannya bapak-bapak ibu bersedekah. Sedekah potong ayam, tadi saya ini dipotongkan rusa. Oh masya Allah, enak, alhamdulillah ibu-ibu yang masakan masakan tadi, masya Allah, terima kasih. Pokoknya motong di rumah, sedekah dengan tetangga-tetangganya. Untuk apa? Peringatan Maulid Nabi, Bu, saya sedekah ini karena peringatan Maulid Nabi. Bersedekah dengan tetangga-tetangga tidak apa-apa, bersedekah dengan tetangga-tetangga karena peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena dengan ini orang itu tidak akan keluar dari dunia kecuali dengan membawa iman. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang paling terkenal tidak hanya orang muslim. Di dalam sebuah syair, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza kana hadza kafiran jaa zammuhu bitabbat yada'u fil jahimi mukhallada. Adalah sebuah syair oleh seorang ulama. Kalau saja idza kana, ketika ada hadza kana kafiran, ada orang kafir, orang yang tidak beriman, orang yang tidak beriman saja, yang ja'at zammuhu, yang datang celaannya di dalam Al-Qur'an, yaitu tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahabi wa imratuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ini datang di dalam Al-Qur'an, jelas-jelas dia itu ahli neraka. Yaitu siapa? Abu Lahab. Abu Lahab ini pernah bahagia, bapak-bapak, ibu-ibu. Abu Lahab ini pernah bahagia satu kali, yaitu ketika dia dikasih tahu oleh budaknya bahwasanya keponakannya lahir, namanya Muhammad. Dia bahagia, senang, budaknya dimerdekakan. Budaknya kemudian dimerdekakan. Satu kali, setelah itu dia menjadi musuh terbesarnya Rasulullah. Menjadi musuh terbesarnya Rasulullah, yang memusuhi sampai dia mati dalam keadaan memusuhi Rasulullah. Itu kemudian lanjutan syairnya adalah ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Datang kepada Abu Lahab ini setiap hari Senin, karena dia pernah bahagia satu kali. Setiap hari Senin dia itu tidak diseksa di alam barzah, tidak diseksa di neraka setiap hari Senin, karena lahirnya Rasulullah pada hari Senin. Ya, kemudian setiap hari Senin dia itu dari jarinya bisa dia minum yang sangat menyegarkan. Jadi satu minggu setiap hari Senin tidak diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia pernah berbahagia atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
fama dhannu bil abdi alladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Bagaimana persangkaan kamu kalau ada seseorang yang setiap tahun, bahkan setiap hari, bahkan setiap Jumat, bahkan setiap Jumat, dalam setiap kesempatan dia berbahagia atas lahirnya Rasulullah SAW, yang terus menerus dia berbahagia atas lahirnya Rasulullah dan mati dalam keadaan beriman, maka tentu sangat memungkinkan dirinya mendapatkan syafaat, dimasukkan surga bersama Rasulullah SAW. Amin Allahumma. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kan momen-momen itu selalu baca maulid. Anak lahir bacakan maulid, ya, anak lahir membacakan maulid. Momen-momen setiap malam Jumat membacakan maulid. Ini orang satu kali dalam usia umurnya bahagia atas lahirnya Rasulullah, bisa dapat keringanan setiap hari Senin, tidak disiksa oleh Allah. Bagaimana kalau kita setiap saat atau setiap tahun memperingati maulid Nabi, dan kita terus menerus berbahagia atas lahirnya Rasulullah dan mati kita dalam keadaan beriman kepada Allah SWT, tentu sangat memungkinkan kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Amin Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi ini yang paling utama, selalu peringati maulid Nabi, selalu membaca sholawat yang rutin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa salah satu hal yang perlu kita laksanakan dalam peringatan maulid Nabi ini adalah kita punya semangat motivasi untuk selalu menjadikan Rasulullah suri toladan dalam kehidupan kita dan selalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya ingin bercerita bapak-bapak, ibu-ibu, ada namanya seorang ulama namanya Syekh Hasan Al-Basri. Bapak-bapak, ibu, namanya Syekh Hasan Bas, itu menjalankan ibadah di Mekah. Ada melihat pemuda itu setiap langkah kakinya baca sholawat, kemudian ditanya, wahai pemuda, kamu yang dibaca dalam tawaf kok gak ada yang lain-lain, yang kau baca kok sholawat terus, memangnya ada apa pemuda? Jawabnya pemuda, wahai Tuan, langsung singkatnya seperti itu, wahai Tuan, saya ini perjalanan menjalankan ibadah ke Mekah ini susah. Bagaimana tidak susah? Karena bapak saya mati dalam perjalanan. Lebih susah lagi, bapak saya itu begitu mati wajahnya dirubah oleh Allah seperti B2. Keterangan di kitab itu seperti B2. B2 itu bukan baby, ya, bukan B. Seperti B2. Maka kemudian menakutkan seperti itu. Wah, ini tanda-tanda su'ul khotimah. Kemudian saya bermunajat, terus kemudian di antara saya tidur, terlelap dalam tidur itu kecapean, tiba-tiba datang seseorang yang sangat tampan, sangat harum, sangat bercahaya. Langsung dia berdoa mengusap kepada wajah bapak saya. Dalam mimpi saya langsung berubah, dan setelah saya bangun memang sudah berubah seperti sedia kala. Maka dalam mimpi itu saya rangkul Rasulullah itu. Siapa anda ini Tuan? Aku adalah putra Abdullah sahibul Quran. Oh, berarti Rasulullah, ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah. Kenapa bapakku seperti ini ya Rasulullah? Jawabnya Rasulullah SAW, bapakmu ini sudah tua tapi masih suka melakukan dosa-dosa. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi yang dinamakan orang itu menjelang tua itu adalah kalau umur 40 ke atas itu sudah mulai tua. Jadi kalau orang mulai tua kok masih suka maksiat, hati-hati. Kok tidak bertobat, hati-hati. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah ada yang umur 40 tidak ke atas tuh. Kalau sudah umur 40 jangan sampai suka maksiat, hati-hati. Dalam cerita ini karena masih sudah mulai tua, kemudian dia mati belum taubatan nasuha. Kemudian matinya itu dia itu wajahnya dirubah. Yaitu kalau di dunia orang anak-anaknya masih bisa berdoa, kalau matinya sudah berubahnya di dalam kubur bagaimana? Berarti terus-menerus disiksa oleh Allah. Maka hati-hati, kalau ingin kita mati dalam keadaan husnul khotimah, jangan sampai umur 40 tahun belum bertobat. Karena kalau umur 40 tahun tidak tobat itu biasanya susah untuk tobatnya sampai mati. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu, warning, pemberitahuan, umur 40 tahun ke atas harus menjadi orang-orang yang soleh-solehah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Kemudian terus akhirnya kata Rasulullah, untungnya kata Rasulullah dalam mimpinya, untungnya bapak kamu ini punya rutinitas membaca sholawat kepadaku 100 kali dalam sehari semalam. Bapak-bapak, ibu-ibu,
Untungnya dia itu bapakmu punya apa ini rutinitas membaca sholawat kepadaku 100 kali. Dalam hadis Nabi, barang siapa punya rutinitas membaca sholawat kepada Nabi 100 kali, kata Rasulullah, wajabat syafaati, wajib orang itu dapat syafaatku, kata Rasulullah SAW. Jadi wajib orang yang baca sholawat kepada Rasulullah setiap hari 100 kali wajib dapat syafaatnya. Ini bukan yang kata kiai, bukan yang kata siapa-siapa, yang berkata adalah Rasulullah SAW. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, kalau kita ingin mendapatkan jaminan dapat syafaatnya Rasulullah, minimal baca sholawat 100 kali. Walaupun yang pendek-pendek, berarti sallallahu ala Muhammad, atau yang ada di apa itu buku Allahumma sholli ala Muhammad wasallim, Allahumma sholli ala Muhammad wasallim. Ini sholawat terkenal sholawat ringin agung. Jadi insya Allah kalau ibu-ibu bapak-bapak mengamalkan ini, terus minta sama Allah, ya Allah hindarkan kami, keluarga kami, lindungi kami, keluarga kami dari seluruh balak musibah, selamatkan kami dunia akhirat. Minta sama Allah seperti itu. Kalau itu kan minimal serata saya mendapatkan ijazah itu 113 minimal dalam sehari semalam. Bapak-bapak ibu-ibu, pendek atau panjang sholawatnya? Allahumma sholli, ayo bareng-bareng kita baca 3 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wasallim, Allahumma sholli ala Muhammad wasallim, Allahumma sholli ala Muhammad wasallim. Jadi ini namanya doa sholawat. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak ibu-ibu kalau ingin istimewa kan bisa sambil jalan-jalan, bisa sambil mau tidur, pokoknya bapak ibu-ibu ada jaminan lebih lagi. Orang yang membaca sholawat dalam sehari semalam yang pendek-pendek itu, maka kata Rasulullah, kecuali sudah dikasih tunjuk tempatnya, alamat surga. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, kenapa ada orang meninggal dunia dia surga? Tapi kalau pamannya ada orang mati menakutkan, takutan, maka dia takut, dia sakit, dicabut nyawa, dia takut karena alamatnya di neraka. Bapak-bapak ibu-ibu, tidak usah salah ibu-ibu, ibu-ibu rumahnya adalah berhantu, tempat orang banyak kecelakaan di tempat itu. Ibu sudah takut, ya. Ini tempatnya yang menakutkan di neraka. Nah, maka oleh karena itu baca sholawat ini. Jadi orang mati dalam keadaan istimewa, enak, karena apa? Dia itu punya rutinitas membaca sholawat 1000 kali. Bapak-bapak ibu-ibu yang istimewa lagi adalah orang kalau ahli baca sholawat minimal 1000, matinya nanti jasadnya tidak membusuk. Bapak-bapak ibu-ibu, jadi orang-orang ahli baca sholawat itu jasadnya tidak akan membusuk, tetap utuh sampai hari kiamat. Maka oleh karena itu apalagi momen di bulan Maulid ini, ayo perbanyak baca sholawat. Kalau 1000 rasanya ringan, boleh ditambah lagi, boleh ditambah lagi. Tapi 1000 ini sudah istimewa, bisa dapat 1000 istimewa. Insya Allah kawasannya menjadi berkah. Minta sama Allah. Jadi minta bapak-bapak ibu-ibu, minta sama begitu sholawat 1000, ya Allah anugerahkan ya Allah perlindungan berkah sholawat ini kepada kami, seluruh keturunan kami, jauhkan kami keturunan kami balak musibah, anugerahkan syafaatmu kepada kami dan seluruh keluarga kami, gitu ya. Minta sama Allah berkah sholawat ini. Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mungkin barangkali yang saya sampaikan tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekali lagi adalah ini sesuatu yang sangat berkah buat kita lakukan terus menerus. Jangan menghiraukan orang-orang yang apa ini mempunyai bahasa-bahasa yang tidak benar untuk peringatan Maulid Nabi. Jadi kembali lagi, peringatan Maulid Nabi ini adalah momentum, menjadi media untuk silaturahim, bersedekah. Jadi orang-orang mengeluarkan sedekah. Bapak-bapak ibu-ibu, dalam keterangan kitab saya, siapapun juga dalam keterangan kitab Ni'matul Kubra Alam, siapapun juga yang makan minum dari makanan minuman yang disiapkan oleh itu peringatan Maulid Nabi, itu membawa berkah yang luar biasa kepada yang makan minum. Siapapun juga yang membawa uang, ini uang-uang yang ada ini, uang ini ada amplop, ya, amplopnya ini insya Allah ada isinya. Apa ini? Barang siapa yang membawa ambil uangnya ini, uangnya itu jangan dibelanjakan, untuk ditaruh supaya berkah.
ditaruh di apa ibu di dompet, atau bapak-bapak ibu kalau punya apa itu berangkas ya, berangkas atau lemari. Punya berangkas ibu? Punya, masya Allah, orang senggi hebat-hebat punya berangkas. Taruh di berangkas dalam 1 tahun, kemudian baru jadi ini berkah, supaya uang-uangnya berkah. Berkah itu apa? Berkah itu ziyadatul khair, tambah kebaikannya, tambah kebaikannya. Amin Allahumma. Barangkali demikian yang saya sampaikan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan Allahu akbar majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.